Nah, saya mau bertanya pada saudara pagi ini, ya, gak usah angkat tangannya. Saya mau bertanya, siapa yang pada pagi ini datang ke tempat ini dengan ucapan syukur? Gak usah diangkat tangannya. Ya, saudara bilang dari tadi jangan diangkat tangannya, saya nggak perlu tahu. Ya, ini pertanyaan buat saudara sendiri. Kemudian yang kedua, siapa yang datang pada hari ini dengan sesuatu yang katakanlah beban, suatu pergumulan tadi saudari Gretchen sudah katakan ya. Mungkin sepanjang minggu ini kita bekerja, ada pergumulan, ya mengurus anak dan segala macam. Ya, tapi pagi ini pada saat kita boleh berada di tempat ini, kita percaya kita merindukan Tuhan. Ya, ada satu cerita yang mengenai seorang peternak. Ya, seorang peternak ini kerjanya yang mengurus ternak, ya bukan yang ngurusnya pembukuan, saudara. Yang ngurusnya ternak. Ya, orang ini, bapak ini sudah bekerja dalam peternakannya sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Dan dia merasa ada sesuatu yang hilang, ya dia merasa jenuh pagi-pagi pada saat matahari mulai terbit, dia sudah mendengar ayamnya udah ribut-ribut di belakang saudara. Ini berarti apa saudara? Ayamnya sudah bertelur, ya. Dia sudah siap-siap bangun, membereskan semuanya, dia pick up telur-telurnya semua, kemudian setelah selesai, ya dia mulai menyiapkan makanan untuk sapi yang dia pelihara. Kemudian sepanjang hari apa yang dilakukan bertahun-tahun setiap hari demikian. Dia merasa jenuh, dia berkata, saya mau jual properti ini aja, saya akan mencari sesuatu yang lain, mungkin tempat ini saya jual, saya simpan uangnya hasil penjualan properti itu dan saya simpan di bank, saya nikmati dengan bunga yang ada, hidup saya lebih tenang. Daripada setiap hari harus diributkan dengan kokok ayam, ya dengan suara-suara hewan peliharaan di tempat ini. Ya, kemudian singkat cerita, bapak ini menghubungi satu agen advertising di kota itu. Dia bilang, saya datang ke tempat ini, saudara bisa tolong saya enggak? Agen itu bilang, bisa pak. Bapak mau menjual properti, iya. Tapi masalahnya saya nggak tahu bagaimana untuk merangkai kata-kata, mengarang satu kata-kata supaya advertising yang untuk properti saya menarik pada saat dibaca orang. Kemudian agen itu berkata, saya bisa membantu tapi kasih saya 2 hari. Oke, nggak apa-apa. Kemudian singkat cerita 2 hari kemudian, bapak peternak ini, farmer ini, dia kembali, kemudian bilang, gimana hasilnya? Oh, saya sudah siap. Ya, kira-kira seperti ini, mohon bapak cek dulu. Ya, jika bapak nggak suka, saya bisa ganti. Jika bapak suka, tolong bapak tanda tangan, bapak approve, dan kita siap untuk pasarkan properti ini. Kira-kira seperti demikian, saudara. Bisa ditayangkan, tolong. Ya, saudara lihat, ya dijual satu properti yang sangat murah di sekitar kota 150 mil di atas utara kota Lansing, Michigan. Sangat dekat dengan highway, kira-kira letaknya apa saudara? Di kaki gunung. Wah, ya di kaki gunung, di atas ketinggian 2000 meter di atas laut. Properti yang sangat besar dengan luas 5.000 acres, ya dikelilingi oleh pohon pinus, pohon oak, dan pohon jati. Kemudian rumah yang modern juga dibangun di tengah-tengah, ya dikelilingi sungai-sungai kecil dari 2 sumber mata air. Ya, kemudian dijual juga semua hewan peliharaannya yaitu ayam, kemudian sapi, kemudian kuda dan kambing dan domba. Ya, singkat cerita seperti ini saudara. Ya, pada saat bapak ini membaca advertising ini, dia berpikir sejenak. Loh, saya ternyata sudah memiliki seperti itu semua. Saudara bayangkan ya, satu rumah yang luas 5.000 acre di kaki gunung, ya suasananya sejuk. Saya berharap mungkin tahun depan kita bisa Thanksgiving retreat di tempat ini saudara ya. Ya kita berharap. Tapi saudara lihat pada saat dia melihat foto yang ditayangkan, dia bilang, wah ternyata ini yang selama ini saya punya, tapi kok saya nggak merasakan. Saya kehilangan, saudara lihat ya, suasana begitu damai, begitu tenang, begitu sejuk ya. Jadi bapak ini bilang kepada, tunggu dah Mr. Agent katanya, saya nggak jadi jual properti ini, ya saya mau keep, ya saya mau akan tinggal di situ sampai selama-lamanya. Saudara, kadang apa yang kita punya, kita nggak menjadari, saudara, betul. Sementara orang yang pada saat mungkin membaca advertising seperti ini, mereka tertarik. Tapi padahal bapak ini sudah punya, dia sudah memilikinya bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi berpuluh tahun sudah menjalankan kegiatan seperti ini, ya dia menyia-nyiakan. Ya, makanya pada pagi ini kita boleh datang ke tempat ini, kita beribadah, kita datang dengan pengucapan syukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Ya.
Itu yang mau saya bawakan, tapi pagi ini saya akan bahas sesuatu yang lain, yaitu puji Tuhan minggu lalu kita diberi kesempatan suatu waktu yang sangat berharga. Saya boleh ikut join satu hari conference di Seattle, ya. Walaupun cuma satu hari, ya, is too short, ya, terlalu pendek saudara, cuma satu malam, itu juga kebanyakan dari kita nggak sempat banyak tidur, kurang tidur. Tetapi apa yang saya terima, saya mau bagikan kepada saudara pada pagi ini. Tadinya saya sudah siapkan sesuatu yang lain, tetapi pada saat saya minggu lalu ikut conference dalam Harvest Festival di Seattle, saya mendapatkan sesuatu yang saya pikir kalau saya nggak bagikan kepada saudara, ya saya berhutang kepada saudara. Ya jadi saya dengan kemampuan saya yang terbatas, saya akan bagikan beberapa hal. Ya, boleh ditayangkan selanjutnya. Ya, tema pada firman pada pagi adalah strength in togetherness, ya, kekuatan di dalam kebersamaan, ya. Dalam satu hari konferensi itu terus terngiang-ngiang dalam telinga kita semua, dalam pikiran kita dikatakan together, together, together. Ya, dari pagi, dari siang, dari malam together, semua intinya adalah togetherness, kebersamaan. Ya, bahkan satu moto yang Pastor Jimmy Untoro kemukakan adalah apa saudara? Dikatakan, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Terus ditayangkan dalam video, dalam setiap session ditayangan video. Ya dikatakan, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Nah sekarang pertanyaan kepada kita saudara, how far do you want to go? Ya seberapa jauh saudara mau berjalan bersama Tuhan? Seberapa jauh saudara mau mengikuti Tuhan? Seberapa jauh saudara mau melayani Tuhan? Ya, saya akan bagikan beberapa poin di tempat ini. Yang pertama adalah saudara, together in ministry. Ya, together in ministry. Katakan bersama-sama dengan saya, together in ministry. Together in ministry. Ya, kita buka dalam 1 Korintus 12, ayatnya yang ke-7 sampai ke-11. 1 Korintus 12, ayat ke-7 sampai 11. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kepada tiap-tiap orang, sudah semuanya, kok saya baca sendiri? Ya kan kita bersama-sama, together kita membaca firman Tuhan pada pagi ini ya. Sudah semua, ayat 7. 1, 2, 3. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Nah saudara, kita melihat dari ayat 7 sampai 11 dikatakan, kepada seorang, kepada yang lain, kepada seorang, kepada yang lain. Dalam arti kata Tuhan memberikan karunia roh itu kepada siapa? Satu orang atau banyak? Kepada banyak orang, kepada gerejanya, kepada jemaatnya, yaitu siapa? Kita, saudara dan saya, kita semua di tempat ini. Tuhan memberikan karunia itu di ayatnya yang ke-7 dikatakan apa? Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ini loh kunci katanya, saudara. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya pada saat saya melihat untuk bahasa Inggrisnya dikatakan, but the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. Ya artinya adalah apa? Satu buah, ya satu hasil. Ya Tuhan memberikan kepada tiap-tiap orang karunia-Nya untuk apa? Untuk kebersamaan, untuk kepentingan bersama. Dikatakan satu buah atau hasil. Ya, di ayat ke-7 katakan satu buah atau hasil. Sebab apa saudara? Di dalam melayani kita perlu tuntunan Roh Kudus. Ya, di dalam melayani kita perlu
bimbingan Roh Kudus, tapi ya caranya adalah kita harus melayani secara bersama-sama. Ya, kemarin dalam conference tersebut mereka ada satu slide yang diberikan hampir seluruh dunia itu ada gerejanya, saudara, dari sebelah barat, Indonesia, tengah, timur, ya Asia, kemudian seluruh benua Eropa, kemudian Amerika, Kanada, South America, ya kebetulan Pastor Somi ya yang ditunjuk, ya pastor kita yang keren, ya Pastor Somi, ya ditunjuk untuk membawahi gereja di South America, Ekuador, Meksiko, Amerika, dan Kanada. Saya lihat, wah kalau begitu apa hasilnya, saudara? Apa yang Tuhan sudah lihat? Ya, apa yang hasilnya yang kita bisa nikmati bersama-sama? Yaitu apa, saudara? Boleh next slide selanjutnya. Ya, hasilnya adalah apa, saudara? The fruit of togetherness apa? Lebih dari 3.000 gereja sudah ada di seluruh dunia. Kemudian apa? Di lebih dari 36 negara dan 5 benua. Apa itu, saudara? Ya, sesuai dengan Matius 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saya melihat bahwa firman Tuhan Matius 28 ayat 11 sedang digenapi. Untuk kepentingan bersama. Ya, untuk ada satu buah yang bisa dinikmati bersama-sama. Ya, kemarin Pastor Danny juga memberikan bagaimana di African Mission, ya mereka banyak orang-orang anak-anak Afrika, ya saya juga baca di online, di internet, banyak anak-anak Afrika yang sekolah saja mereka harus berjalan kaki setengah jam tanpa sepatu, saudara. Itu juga sekolahnya nggak setiap hari, ya bisa kadang sekolah 2 hari kemudian mereka nggak sekolah, ya bayangkan, saudara. Ya mungkin kalau kita sebagai orang tua di sini, anak kita masih malas-malas sekolah, ya kita gemes banget, saudara. Ya mereka sekolah harus berjalan kaki setengah jam, ini sudah dijemput bus, masih bangunnya telat-telat, ya. Saudara bayangkan, makanya saya melihat bagaimana pekerjaan Tuhan sedang digenapi, ya. Dikatakan jadikan semua bangsa muridku, ini sedang digenapi, saudara. Makanya kita yang ada di tempat ini, kita bisa lakukan apa yang kita bisa lakukan. Ya, saya terbatas, saya nggak punya talenta apa-apa. Mereka anak-anak muda yang masih muda, mereka pinter, mereka pokoknya ya semua graduate dari master semua. Mereka secara jasmani mereka sangat diberkati, bisa memberkati banyak orang. Ya, sangat luar biasa. Ya, saya berpikir, wah saya sudah lanjut usia, ya maksudnya bukan lanjut usia tua, maksudnya usia saya berlanjut terus, ya terus bertambah, bukannya saya usia lanjut. Ya saya merasa saya nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka, saudara. Ya secara rohani mereka bernyala-nyala, berapi-api, mereka rindu melayani Tuhan, ada suatu semangat, ada suatu talent, ada suatu semangat yang luar biasa, saudara. Ya puji Tuhan, saya melihat itu semua, saya merasa sangat diberkati. Makanya saya melihat kalau mereka yang masih muda, ya saya berharap saya seperti usia-usia mereka saat ini, tetapi semuanya belum terlambat. Amin. Ya, segala sesuatunya dalam Tuhan tidak pernah terlambat. Mari ya kita together in ministry, bersama-sama kita melayani. Ya, apa yang kita bisa lakukan kita lakukan. Ya, tadi pagi juga Aswin teks saya, dia bilang dia agak telat. Ya, saya bilang nggak apa-apa, saya live streamingnya nggak apa-apa, saya handle. Tapi saya bilang saya akan juga bagikan firman. Tapi nggak apa-apa, kemudian Ivan datang, dia membantu menggantikan. Saudara lihat, bersama-sama, ya melayani bersama-sama. Saudara mau tempat ini melayani bersama-sama? Amin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, saudara, boleh selanjutnya, together in miracles. Ya, kita buka dalam Matius 14, ayat yang ke-14 sampai 21. Ya, Matius 14, ayat yang ke-14 sampai 21. Saya bacakan buat saudara, sudah ketemu semua. Ayat 14 dikatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Yang berapa banyak? Yang besar jumlahnya. Kemudian, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam.
Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara, kita lihat, kita sudah sering mendengar mujizat yang Tuhan lakukan, yaitu apa? Tentang 5 roti dan 2 ikan. Saudara, kita belajar tempat ini, ya, dalam firman ini kita belajar. Yang pertama adalah pada ayat yang ke-14. Dikatakan apa, saudara? Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, ada satu belas kasihan atau compassion. Ya, Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada siapa? Kepada 1 orang, 2 orang, tidak, kepada orang banyak. Tuhan melihat orang-orang banyak itu mungkin mereka sakit, ya mungkin mereka dalam keadaan yang susah, mereka perlu pertolongan, ya maka tergeraklah hati Tuhan. Ya, saudara, mujizat tidak akan terjadi tanpa ada sesuatu yang tanpa sesuatu masalah. Ya, mereka punya masalah, mereka sakit, mereka lemah, mereka perlu pertolongan. Ya, makanya Tuhan melakukan mujizat dengan apa, saudara? Karena tergerak hati Tuhan. Ya, dikatakan oleh belas kasihan. Saudara, kita mau bersama-sama mengalami miracle, mengalami mujizat pada saat kita mempunyai belas kasihan. Ya, kita melihat orang sekitar kita melihat saudara kita, ya, saudara-saudara kita yang mungkin di Indonesia yang belum percaya Tuhan. Ya, kita mengharapkan mujizat bahwa satu hari mereka juga boleh percaya Tuhan. Mereka juga boleh ditebus oleh darah Yesus. Ya, kita harus punya belas kasihan sehingga kita boleh melihat adanya mujizat yang terjadi. Ya, bukan sampai di situ saja, kita lihat ayat yang ke-17. Yang kedua adalah apa, saudara? Open heart, kita harus punya hati yang jujur, hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Ayat 17 dikatakan, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudara berpikir kira-kira mereka berbohong enggak? Mereka berbohong enggak? Yang punya, kami cuma punya 5 roti dan 2 ikan, Tuhan. Ya. Kira-kira saudara berpikir mereka berbohong atau betul-betul sungguh-sungguh? Apa mereka jujur? Jujur, saudara. Ya, ini yang kita belajar. Mujizat tidak akan terjadi tanpa keterbukaan hati. Amin. Mujizat tidak akan terjadi pada saat hati kita tidak jujur. Ya, pada saat murid-murid Tuhan, ya dikatakan kami hanya mempunyai 5 roti, 2 ikan. Ya, pada saat kejujuran, pada saat keterbukaan hati kepada Tuhan, Tuhan bisa melakukan mujizat. Amin. Makanya saya berharap bersama-sama kita di tempat ini, ya, saya percaya saudara orang yang jujur, orang yang baik, tapi saya nggak tahu bagaimana isi hati kita masing-masing. Mari kita bersama-sama terbuka di hadapan Tuhan, supaya kita bisa bersama-sama together, kita bisa mengalami mujizat. Ya, kita sudah banyak melihat mujizat yang luar biasa di gereja ini. Kita lihat gedung yang sudah jadi, ya, di belakang. Ya, saudara Robin mengatakan, ya ini gedung sudah lunas, nggak ada utang, nggak ada mortgage. Itu merupakan mujizat, saudara. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, ini mujizat yang bisa kita lihat satu ini. Tapi kita masih mau melihat mujizat-mujizat yang lain. Ya, kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan, ini yang kami punya. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Entah Tuhan mau bikin apa, Tuhan mau melakukan sesuatu yang luar biasa dengan apa yang kami punya, silakan Tuhan. Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang sanggup, kami tidak sanggup. Amin. Ya, itu yang kedua, dengan hati yang terbuka kita bisa melihat bersama-sama suatu mujizat yang Tuhan nyatakan. Kemudian yang ketiga adalah di ayat 18. Dikatakan, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Setelah kita punya hati yang terbuka, satu keterbukaan, kejujuran hati di hadapan Tuhan, ya,
kita harus juga punya apa saudara? Ketaatan, ya, submission kepada Tuhan. Ya, pada saat Tuhan katakan, bawalah kemari kepadaku. Ya, jangan Tuhan, ini cuma 5 roti, 2 ikan, saya nggak punya lagi. Ya, ini cuma untuk bekal saya pada hari ini. Setelah itu habis, nggak ada. Ya, pada saat saudara mau dengan apa yang saudara punya, saudara taat, ya saudara mendengar apa yang Tuhan perintahkan, pada saat itu juga mujizat bisa Tuhan lakukan. Amin. Oleh sebab itu tempat ini mari kita sama-sama belajar dari firman ini, yaitu apa saudara? Compassion, ya keterbukaan hati, kemudian ketaatan. Ya kemudian yang selanjutnya ayat ke-19. Ya dikatakan, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada, sekali lagi, kepada siapa? Orang banyak. Ya, orang banyak, bersama-sama mereka berkumpul, ya, satu grup orang banyak. Ya, yang keempat kita belajar adalah hal kita stay in the groups, ya kita bersama-sama di dalam persekutuan. Ya, saya jujur saja saya baru 2 tahun bergabung di gereja ini. Ya, saya melihat banyak yang tugas keluar kota, yang pindah, tapi saya melihat ya mereka yang pindah, mereka tetap stay in the groups. Kemanapun kita akan pergi, ya mungkin Tuhan memberikan visi kita kepada kita ke tempat yang lain, ya tetap stay in the groups. Dalam arti kita tetap di dalam persekutuan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakannya, janganlah kita jauhkan diri kita dari ibadah-ibadah kepada Tuhan. Ya, jadi kalau keempat hal tersebut, ya kita bisa lakukan, kita akan melihat satu mujizat yang Tuhan nyatakan. Ya, saudara Markus minggu lalu email kepada kita dikatakan ada berapa orang yang dibaptis di Ekuador? 17 orang. Ya, itu juga satu mujizat, satu miracle. Siapa yang bayangkan saudara kita bisa merintis satu gereja yang memberitakan firman ke tempat itu, kemudian ada orang yang bertobat dan dibaptis. Ya, itu suatu mujizat. Ya, mujizat yang Tuhan berikan kepada orang di Ekuador. Ya, kemudian kita bandingkan, ya kita buka dalam Markus 6 ayat 40. Mungkin di slide-nya aja, tolong Peter ya, sudah ada di situ. Markus 6 ayat 40, sudah ketemu semua saudara? Ya, kita baca di depan. Dikatakan, maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Kemudian dalam Lukas 9:14 dikatakan, sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Ya. Ayat di dalam Matius, di dalam Markus, dan Lukas dikatakan apa? Mereka duduk berkelompok-kelompok. Ya, enggak ada yang pada saat Tuhan menengadah ke langit, kemudian Tuhan membagi-bagikan pada muridnya, kemudian ya orang-orang tersebut mengeluarkan kantong kresek, mereka masukkan makanan dalam kantong, kemudian mereka pulang. Enggak, saudara. Apa yang mereka lakukan? Mereka duduk berkelompok, ya mereka sharing firman Tuhan, mereka sambil menikmati roti dan ikan, kemudian mereka sharing firman Tuhan, mereka duduk berkelompok-kelompok. Apa itu kelompok, saudara? Kebersamaan. Ya, sekali lagi, together. Ya, again it's all about together, kebersamaan. Ya, saudaraku, sangat dalam ya apa yang saya dapatkan dalam satu hari conference di Seattle minggu lalu, ya kebersamaan. Sering kita mendengar ya mungkin dari gereja-gereja saat kita mungkin masih di Indonesia, kita di Jakarta, kita belajar tentang unity. Ya mungkin kita hanya berpikir mereka hanya satu slogan unity, tapi enggak saudara. Pada saat kita mau sungguh-sungguh ya menyelami, betul-betul mencari lebih dalam pengertian dari together ini, kita akan bisa melihat apa yang Tuhan maksud dalam kebersamaan ini. Amin. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah saudara, together in prosperity. Ya, kita lihat di dalam Markus 14 ayat 22, 23 dan 24. Ya, saudara bisa lihat ke depan di sini. Ayat 22 dikatakan, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti,
mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Yang ke-23 dikatakan, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Ayat 24, dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi, sekali lagi apa? Banyak orang. Inilah Tuhan kita, ya. Tuhan katakan, ya apa? Ambillah, inilah tubuhku. Tubuh Tuhan itu satu, ya. Dan dari satu tubuh itu, ya mereka diberikan kepada banyak orang, itu supaya apa? Supaya berkat itu boleh diberikan kepada umat Tuhan. Ya, dikatakan memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka, berkata, ambil, inilah tubuhku, inilah berkat yang aku berikan. Tuhan katakan ambil, ya. Darahku juga darah perjanjian orang yang ditumpahkan bagi banyak orang. Saudara, sekali lagi ya berbicara tentang unity, tentang kebersamaan. Ya, pada saat kita ada di dalam kebersamaan, pada saat kita stay together, kita percaya ada satu berkat yang Tuhan berikan, ada satu darah perjanjian yang Tuhan berikan, ya, dan kita sendiri melihat ya setiap kita akan diberkati, ya. Kemudian apa saudara, berkat itu tidak hanya kita kita simpan dalam diri kita masing-masing. Ya, kita melihat pada saat mission-mission yang di Afrika, mission yang di Pakistan, yang di negara-negara lain itu perlu dana, saudara. Ya, makanya kalau kita stay together in prosperity, ya semuanya itu perlu dana. Saya percaya Tuhan akan mengcover semua itu. Ya, semua itu tidak murah. Ya, itu yang ketiga. Ya. Together in prosperity. Kemudian yang keempat, apa saudara? Together in hope. Ya, sekarang what is your hope? Apa menjadi harapan saudara? Ya, harapan saya nanti saya married tahun depan, begitu misalnya. Harapan saya nanti tahun depan saya segera punya anak. Harapan saya mempunyai karir yang baru. Ya, itu semua baik, saudara. Tapi apa harapan kita bersama Tuhan? Ya. Apa harapan kita bersama Tuhan? Kita bisa mengharapkan sesuatu, ya kita punya angan-angan, punya cita-cita, tapi kalau tidak kita bawa ya bersama Tuhan, ya pengharapan itu sia-sia. Sebab firman Tuhan katakan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Ya, kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 2 sampai yang ke-6. Ya. Kita berpengharapan seperti ini, saudara. Kita mau bersama-sama. Ya, dalam gereja ini kita mau bersama-sama. Ada satu harapan, tetapi sebelum kita mewujudkan satu harapan itu, ada satu tuntutan. Dalam Efesus 4 ayat kedua, dikatakan apa saudara? Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, dalam hal saling membantu. Sekali lagi, ya, kebersamaan. Ya, kita saling membantu dalam kebersamaan. Kemudian dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Sekali lagi, kebersamaan, kesatuan roh. Kemudian apa? Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ya, rupanya Tuhan ya sudah memberikan kepada kita satu pengharapan. Tuhan sudah memberikan kepada kita kesatuan roh, damai sejahtera, satu pengharapan. Ya, kalau kita bersama-sama di tempat ini, ya kita menyatukan setiap pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, saya percaya, saya yakin, ya tempat ini akan luar biasa. Tempat ini akan Tuhan penuhi dengan kemuliaannya. Ya, yang kemudian yang keenam dikatakan satu Allah, yang kelima satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ya, jadi pada saat Tuhan sudah memberikan satu pengharapan kepada kita, mari kita stick together. Ya, kita bersama-sama. Ya, saya percaya kita tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa menutup telinga, menutup mata bahwa ada perbedaan di antara kita. Amin. Namanya kita bergereja, kita berkumpul di tempat ini, kita berada dari satu latar belakang yang berbeda-beda. Ya, mungkin last name-nya ada yang sama,
ya, tetapi karakter kita semua berbeda masing-masing. Makanya saya katakan, ya, Efesus katakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Ya, dalam kebersamaan itu perlu kesabaran, saudara. Ya mungkin ada yang sifatnya di antara kita yang lebih agresif, ya ada yang lebih pendiam, ada yang lebih pasif. Ya, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, kita nggak bisa menutup mata bahwa ada perbedaan. Tetapi Firman Tuhan katakan, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, belajar rendah hati, belajar lemah lembut dan sabar. Ya, kemudian berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudaraku, saat ini adalah bulan Oktober. Ya, bulan Oktober biasa orang ingatnya apa saudara Halloween. Tapi kita enggak ya. Saya cuma mau katakan bulan ini bulan Oktober, maksud saya tinggal 2 bulan lagi kita akan masuk di tahun 2014. Sangat cepat waktu saudara, berasa enggak? Enggak, berasa saudara ya, cepat tiba-tiba bulan Oktober, kemudian sebentar lagi tahun 2014 saudara. Makanya saya katakan saya lanjut usia, ya usia saya berlanjut terus, bertambah terus. Mari kita saat ini ya, kita belajar 2 bulan lagi yang tertinggal ya, visi yang Tuhan berikan buat gereja ini together, apakah kita sudah melakukannya? Apakah kita sudah terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, kepada sesama jemaat, kepada sesama pengerja, pelayan Tuhan di tempat ini. Tinggal 2 bulan lagi saudara, ya kita masih ada waktu, masih berapa 2,5 bulan, 10 minggu kurang lebih, ya jadi 10 minggu lagi Pak David, ya bisa main keyboard tempat ini untuk tahun 2013, ya 10 minggu lagi, saudara. Mari kita sama-sama tahun 2013 tinggal 2 bulan lagi. Mari bersama-sama kita melayani Tuhan. Dan mari kita bersama-sama mau mengalami mujizat Tuhan. Kita bersama-sama mau memperoleh berkat dari Tuhan. Ya kita berharap tahun 2014 Tuhan melakukan yang lebih dahsyat lagi buat gereja ini. Amin. Ya, sebab ada kekuatan di dalam kebersamaan. Ada strength in togetherness. Ada kekuatan ya. Pada saat kita lemah, ada saudara kita yang menguatkan. Pada saat kita terjatuh, ada saudara kita yang menopang. Pada saat kita mungkin berjalan, kita salah jalan, ada rekan kita, ada saudara kita yang membantu meluruskan jalan kita kembali. Saudara ingat tinggal 2 bulan lagi, saya berharap ya kita semua mengerti apa yang dimaksud dengan kebersamaan, apa yang dimaksudkan dengan unity, ya. Yaitu apa saudara? Yang pertama, kita bersama-sama melayani, together in ministry. Kemudian yang kedua, together in miracles, kita bersama-sama mau mengalami mujizat. Kemudian bersama-sama kita mau mengalami berkat Tuhan. Dan yang keempat adalah sama-sama kita mau together in hope. Ya, kita taruhkan pengharapan kita bersama-sama kepada Tuhan. Ya, kita mempunyai pengharapan pribadi secara berbeda-beda tempat ini, tapi satu hal kita berharap ya, kemuliaan Tuhan nyatakan di gereja ini bersama-sama. Dan kita melihat ya, pada saat kita bersama-sama tidak ada lagi kesepian. Pada saat kita bersama-sama tidak lagi kesedihan. Pada saat kita bersama-sama tidak lagi kesusahan. Tidak ada ketakutan, yang ada hanya apa? Sukacita, damai sejahtera, kekuatan dari Tuhan. Saya percaya Tuhan rindu sekali melihat gereja-gereja Tuhan dipersatukan. Saya lebih percaya Tuhan rindu melihat seluruh bangsa-bangsa dipersatukan. Saya percaya Tuhan juga rindu melihat bangsa-bangsa dipulihkan. Ya. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama apa yang kita bisa lakukan, ya kita lakukan bersama-sama. Ya saya sudah melihat banyak hal ya yang gereja ini lakukan bersama-sama. Ya mungkin saya mohon maaf, mungkin ada beberapa hal yang saya nggak bisa terlibat, ya saya akan berusaha untuk terlibat secara maksimal mungkin, ya tinggal 2 bulan lagi, ya saya mau terlibat. Sebab itu saya percaya, ya kita punya tujuan yang sama, punya harapan yang sama tempat ini, yaitu Tuhan Yesus yang bertata di atas pujian-pujian umatnya di tempat ini. Itu saja yang bisa saya bawakan, ya. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Mari kita bersama-sama berjalan lebih jauh kepada Tuhan. Ya firman Tuhan katakan kita berjalan tidak menjadi
letih, ya kita berlari tidak menjadi lelah. Karena apa siapa saudara? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita tundukkan kepala kita.